Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Vinana Dayati dari Sistem Informasi 2022. Di sini saya akan mempresentasikan tentang esai saya, yaitu membangun masa depan yang berkelanjutan. Manfaat Techno-Sociopreneurship untuk mahasiswa di Indonesia. Yang pertama, apa sih Techno-Sociopreneurship? Di Indonesia, Techno-Sociopreneurship adalah gabungan kewirausahaan, sosial, dan teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat dengan TIK, teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan menciptakan solusi inovatif yang menjawab masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini mencakup banyak bidang, seperti pendidikan, pertanian, kesehatan, keinginan lingkungan, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya, di era yang semakin terhubung dengan digital ini, kewirausahaan sosial dan teknologi menjadi komponen penting dalam dunia bisnis dan inovasi. Di Indonesia sendiri, konsep techno-sociopreneurship telah muncul sebagai cara yang bagus untuk menggabungkan kewirausahaan sosial dan teknologi untuk membuat solusi inovatif yang dapat mengubah masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pelajar Indonesia untuk belajar tentang teknologi sociopreneurship sejak dini. Di esai ini akan membahas tentang keuntungan dari techno-sociopreneurship dan mengapa sih mahasiswa Indonesia harus mempelajarinya dan mengembangkannya. Nah, di sini ada manfaat dari techno-sociopreneurship. Yang pertama itu meningkatkan keterampilan kewirausahaan, yang artinya peluang merencanakan bisnis, mengelola sumber daya, dan mengambil resiko adalah semua keterampilan yang akan dipelajari oleh siswa di Indonesia. Mereka dapat menggunakan keterampilan ini untuk menjadi pemimpin perusahaan atau memulai bisnis mereka sendiri. Yang kedua itu ada teknologi yang mendalam. Pemahaman teknologi yang mendalam itu artinya penduduk di Indonesia ini semakin digital. Maka mahasiswa membutuhkan pemahaman teknologi yang lebih mendalam karena mereka terlibat juga dalam sociopreneurship teknologi. Mereka akan menemukan cara untuk menggunakan teknologi, menyempurnakan solusi yang mereka buat, serta merupakan pengetahuan yang sangat berharga di dunia yang semakin digitalisasi ini. Dan yang ketiga itu ada kontribusi positif pada masyarakat Indonesia. Mahasiswa Indonesia yang terlibat dalam techno-sociopreneurship memiliki kesempatan untuk memberikan kontribusi positif yang ada pada masyarakat mereka. Mereka memiliki kemampuan untuk mengembangkan solusi kreatif untuk masalah lokal seperti akses keterbatasan ke sekolah, masalah kesehatan, masalah lingkungan. Hal ini mengajarkan mereka untuk prinsip kepedulian sosial dan tanggung jawab atas masalah yang terjadi saat ini di Indonesia. Nah, yang keempat itu ada peningkatan diri. Artinya berpartisipasi dalam techno-sociopreneurship ini yang memungkinkan pelajar Indonesia untuk menghadapi tantangan, mengatasi ketakutan, dan terus berkembang sebagai individu. Ini membantu mereka membangun rasa percaya diri dan rasa percaya diri yang kuat yang sangat penting dalam berbagai aspek di kehidupan. Yang kelima itu ada membangun jiwa wirausaha. Mahasiswa di Indonesia yang belajar tentang techno-sociopreneurship sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk menjadi wirausahawan yang sukses di masa depan. Mereka memiliki pengalaman berharga yang dapat dimanfaatkan untuk memulai dan mengelola bisnis yang dapat membantu mereka berkembang menjadi pengusaha yang sukses. Yang keenam itu ada membuka peluang kolaborasi. Techno-sociopreneurship juga mendorong orang untuk bekerja sama dengan orang lain, dengan lembaga. Mahasiswa di Indonesia memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan teman-teman, dosen, dan bahkan organisasi non-pemerintah pun bisa untuk menghasilkan solusi yang baru. Hal ini menciptakan peluang untuk bekerja sama yang dapat meningkatkan perkembangan sosial dan ekonomi di Indonesia.
Yang ketujuh ada mengubah paradigma. Belajar tentang techno-sociopreneurship sejak dini membantu pelajar Indonesia mengubah paradigma bisnis mereka. Yang artinya mereka menemukan bahwa bisnis bukan hanya tentang menghasilkan uang, tetapi juga tentang melakukan hal-hal yang baik bagi masyarakat dan lingkungannya. Ini menghasilkan pemikiran yang lebih bermoral dan berkelanjutan. Yang kedelapan ada mendorong kreativitas. Techno-sociopreneurship mendorong pelajar Indonesia untuk menjadi lebih kreatif. Mereka harus memiliki keterampilan berpikir kreatif dan mencari solusi inovatif untuk memecahkan masalah yang ada di Indonesia, yang mungkin memiliki konteks yang berbeda-beda. Yang kesembilan ada penghargaan atas keberlanjutan, yang artinya itu berpartisipasi dalam kegiatan techno-sociopreneurship meningkatkan kesadaran pelajar Indonesia akan pentingnya keinginan. Mereka menemukan cara untuk membangun bisnis yang berkelanjutan dalam jangka panjang dan menghasilkan keuntungan jangka pendek. Ini meningkatkan kesadaran sosial dan lingkungan di Indonesia. Yang ke-10 ada peluang keuangan. Meskipun fokus utama di techno-sociopreneurship adalah dampak positif, hal ini tidak berarti bahwa hal-hal yang berkaitan dengan uang tidak boleh diabaikan. Mahasiswa di Indonesia memiliki peluang untuk menghasilkan pendapatan yang signifikasi jika ide bisnis mereka tentang techno-sociopreneurship berhasil. Hal ini meningkatkan perekonomian lokal selain menguntungkan mereka secara finansial juga. Dan yang terakhir, ada pengalaman karir. Pengalaman bekerja sama dengan techno-sociopreneur dapat membantu mahasiswa Indonesia menemukan pekerjaan yang lebih baik. Yang artinya saat ini banyak bisnis di Indonesia membutuhkan karyawan yang memahami kewirausahaan sosial, inovasi, dan teknologi. Serta membangun bisnis teknologi sociopreneurship dianggap sebagai pencapaian yang berharga. Ini dapat membedakan lulusan dari yang lain dalam persaingan untuk bekerja atau berkesempatan berwirausaha di masa depan. Selanjutnya, ada contoh nih dari techno-sociopreneur di Indonesia, yaitu ada yang pertama ada Nadiem Makarim, pendiri Gojek. Yang kedua ada Al-Fatih Timur, yaitu pendiri kitabisa.com. Yang ketiga ada Regi Wahyu, pendiri Hara. Selanjutnya ada yang keempat ada Mas Belfasyah dan Iman Usman sebagai pendiri Ruang Guru, dan yang terakhir ada Haryanto Tanju, pendiri Moka. Masih banyak lainnya. Di sini saya hanya menyebutkan salah satu saja ya. Oke, nah ini studi kasus mereka itu sebagai mahasiswa sukses dalam techno-sociopreneurship di Indonesia ini. Tadi yang pertama itu ada Gojek, salah satu perusahaan teknologi sociopreneur terbesar di Indonesia adalah Gojek, yang didirikan oleh Nadiem Makarim. Gojek yang awalnya berdiri sebagai layanan ojek online, kini menjadi platform yang memiliki banyak sekali fungsinya sebagai pembayaran digital, transportasi, dan pengiriman makanan, dan yang lain-lainnya. Gojek telah mengubah cara Indonesia menggunakan teknologi dan memberikan jutaan mitra pengemudi peluang pekerjaan. Terbiasa ya. Yang kedua ada Kitabisa, yaitu pendirinya sebagai Al-Fatih Timur, ya, pendiri platform crowdfunding, yang artinya pendanaan kolektif terkenal di Indonesia, yaitu dengan kitabisa.com. Kitabisa.com itu memfasilitasi individu maupun kelompok untuk mengumpulkan dana untuk inisiatif sosial dan lingkungan yang mereka hargai. Oleh karena itu, kitabisa.com mendukung berbagai inisiatif yang berdampak positif pada masyarakat Indonesia. Yang ketiga itu ada Hara. Regi Wahyu adalah pendiri Hara, sebuah perusahaan techno-sociopreneurship yang fokus pada agrikultur. Hara merupakan teknologi untuk membantu petani Indonesia untuk mengoptimalkan produksi dan memasarkan produk pertanian mereka dengan lebih efektif. Ini meningkatkan pendapatan petani serta ketahanan pangan di Indonesia. Yang keempat ada Haryanto Tanjo, adalah mahasiswa
Indonesia yang mendirikan MUKA, yaitu perangkat lunak kasir berbasis teknologi yang membantu pemilik bisnis retail dan restoran mengelola bisnis mereka dengan lebih baik. Ribuan pemilik bisnis di Indonesia telah menerima bantuan dari MUKA untuk meningkatkan efisien operasi mereka dan membantu pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah di negara Indonesia. Yang terakhir ada Mas Belva, Syah Devara, dan Iman Usman yang mendirikan Ruang Guru sebagai platform pendidikan online yang bertujuan untuk membantu siswa di Indonesia mendapatkan pendidikan yang berkualitas tinggi melalui kursus dan tutor online. Jutaan siswa di seluruh Indonesia telah menerima peningkatan hasil belajar dari Ruang Guru. Nah, itu yang saya sebutkan beberapa technosociopreneurship di Indonesia, karena masih banyak banget yang ada di Indonesia selain mereka. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan semuanya dan saya cuma bisa menjelaskan beberapa saja. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya itu teknologi sociopreneurship adalah konsep yang relevan dan penting di era komputer dan internet saat ini. Terutama bagi pelajar Indonesia, pengembangan keterampilan kewirausahaan, pemahaman teknologi, peluang inovasi, pengalaman praktis, peningkatan diri, peluang keuangan, dan kesiapan masa depan yang berkelanjutan adalah beberapa manfaat besar bagi siswa yang memahami dan mengembangkan teknologi sociopreneurship sejak dini. Nah, oleh karena itu penting bagi institusi pendidikan di Indonesia untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada pembelajaran dan pengembangan techno-sociopreneurship sejak dini. Hal ini dilakukan agar siswa dapat menjadi agen perubahan yang berdaya saing dalam menghadapi tantangan baik dalam negeri maupun di dunia yang semakin terhubung ini. Dengan memahami dan mengembangkan techno-sociopreneurship, siswa dapat membantu membangun masa depan yang lebih makmur dan lebih baik lagi. Sekian penjelasan dan presentasi dari esai saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.